Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut keringan. Sadarkah Tuhan kau ditatap insan yang haus akan belayan. Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap awan. Biarlah daku. Selamat siang Bali, selamat siang kawan global, apa kabar Anda? Diiringi lagu yang begitu syahdu, mendayu, tapi tidak mengurangi semangat kita di suasana hari ini. Bahwa memang suasana hari ini siang itu banyak orang yang beristirahat, tapi di antara Anda pasti ada yang ada di jalan. Nah, Anda yang ada di jalan, dimanapun saja berada di seluruh dunia ini, bisa menyimak acara ini yang akan berbicara panjang lebar ataupun yang berkaitan dengan masa depan, yang berkaitan dengan Blesti. Tapi ini saya belum mulai acara, sudah ada penelpon ini. Pak Adi nanti dulu ya. Sekarang ini acaranya Blesti. Dengan seorang yang luar biasa, Bapak Edi Taniara, seorang Managing Director dari PT Cakap Jakarta, yang datang ke Bali dengan berbagai acaranya untuk sesuatu. Nah, sesuatu nanti kita tanyakan ya. Selamat siang Pak Edi yang luar biasa. Selamat siang, Om Swastiastu. Oh iya. Oh sebentar ya Pak ya, ini ternyata suaranya tidak masuk. Ya, kita mulai saja. Mengintai di sudut keringan, sadarkah Tuhan kau ditatap insan yang haus akan belayan. Dan renungkanlah siapakah pemiliknya. Lihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah daku mencari nangan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai. Halo, tes. Ingin Ya, kita main tes-tesan dulu. Tes. Nggih. 96,5 FM. Nah, iya. Global Radio Bali. Iya, betul. Apa bisa diterima? Apa bisa? Bisa. Kopi? Di copy paste bisa, Pak? Bisa ya, di kopi paste. Iya, copy paste bisa. Apa kabar Pak Edi Taniara? Baik, terima kasih Om Swastiastu, kawan-kawan semua. Ya, bagaimana kabarnya energi Bali, nuansa Bali Bapak rasakan ketika pesawat datang ke Bali, landing ya? Gimana rasanya? Beda ya Pak? Kali ini kedatangan saya ke Bali terasa berbeda sekali. Bali yang biasanya hangat menyambut, sekarang menjadi dingin sekali ya. Dingin ya? Dingin sekali. Apa karena AC-nya Pak? Mungkin juga ini AC ini yang menyebabkannya. AC-nya terlalu dingin. Pak Abdus, AC terlalu dingin. Ya baik. Kemudian pada hari ini kita banyak sekali mendengar cerita-cerita tentang Pak Edi Taniara, bahwa pada hari ini Pak Edi ini adalah seorang Managing Director dari PT Cakap yang selama ini suaranya jarang terdengar, apalagi wajahnya ya Pak ya. Iya. Ya selama ini hanya Pak Afi saja. Ya Pak Afi yang banyak berbicara. Nah sekarang kita cicipi nuansa yang beda dari Pak Edi Taniara, Managing Director dari PT Cakap. Nah, Pak, kalau kita lihat dari PT Cakap itu kan sudah 13 tahun ya Pak ya. Tapi itu bicaranya nanti aja Pak, urusan yang 13 tahun. Tapi kita bicara tentang bagaimana Bapak merasakan
pengalaman Bapak selama 13 tahun ini bersama PT Cakap saat ini secara umum dulu, Pak. Nah, sebelumnya Bapak di mana dan malang melintangnya kemana ini? Iya. Silakan, Pak. Ya, kalau disingkat ya kurang lebih 35 tahun latar belakang ini saya banyak bermain di bisnis consumer good, kemudian di bisnis MLM juga. Nah, jadi kurang lebih setelah 13 tahun terakhir ini saya bersama-sama Pak Ciavianto kita membangun satu bisnis baru bernama Blesti. Suka duka tentu akan dialami oleh semua orang yang melakukan bisnis sama. Ada serunya, ada kocaknya, ada keselnya, ada apa saja sebuah gaduh-gaduh campur jadi satu. Tapi kita enjoy menjalankannya. Ya, bicara ke-enjoyan, Pak, apakah rahasia dari sebuah bekerja dan berjuang secara enjoy itu seperti apa, Pak? Gini, Pak, saya teringat ada kawan yang mengatakan begini, kalau kita ingin mendapatkan energi dari enjoy itu, kita mesti lihat akar katanya dulu. Supaya dapat satu energi yang baik, kita mesti joy, bukan happy. Kita mesti joy, karena kalau joy itu adalah sesuatu kegembiraan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Itu orang sebut sukacita. Nah, tapi kalau happy itu datangnya dari luar, Pak. Nah, ada sesuatu yang membahagiakan kita, pengaruh dari luar, kita naik gaji, kita tiba-tiba naik jabatan. Itu pengaruh dari luar, itu happy namanya, Pak. Tapi kalau yang dari dalam itu namanya joy. Nah, joy itulah yang memberikan satu aura positif bagi kita. Wah, joy. Saya baru tahu kalau joy itu di dalam ya. Iya, dari dalam. Membuat kita senang dari dalam, Pak. Jadi terjemahan happy itu jadi gembira, joy itu menjadi sukacita. Oke, kita padukan sekarang antara joy, perasaan gembira, bahagia, sukacita itu di dalam, dihubungkan dengan era pandemi ini, berarti kita harus bagaimana dengan kejoy-joyan kita? Ya. Jadi saya lihat sebelum kita bagaimana memadukan energi kita menjadi positif dalam menghadapi peristiwa pandemi ini, kita mesti melihat satu rangkaian penuh supaya kita bisa cara berpikirnya struktural gitu. Gitu. Iya, itu kita mesti susun satu-satu supaya tidak ada misleading lah dalam memahami soal pandemi ini. Iya. Jadi pandemi ini enaknya disikapi sebagai apa? Bagi seorang yang ingin fight, ingin maju dan ingin memiliki sebuah impian, Pak. Ya. Nah, sebelum saya membahas yang sampai bagian itu, saya ingin atur yang paling dasar dulu, Pak. Oke, silakan. Satu begini, kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita mesti tahu bahwa pandemi ini membuat satu perubahan yang besar sekali. Luar biasa. Perubahan yang besar sekali. Kawan-kawan pasti Anda akan merasakan perubahan ini. Misalnya, dalam waktu 1 tahun terakhir ini, dulu kita kalau jalan-jalan nggak pernah cuci tangan sebentar harus pakai hand sanitizer, nggak pernah harus begitu. Tapi sekarang kemana-mana kita pergi bolak-balik cuci tangan, bolak-balik. Dulu kita nggak pernah ngomong atau berbicara atau kemana-mana ditutup mukanya. Sekarang kita masih menyadari ada satu perubahan besar. 1 tahun yang lalu kita mungkin tidak pernah tahu apa namanya Zoom. Kecuali pencinta fotografi tentunya. Ya, di luar itu orang tidak tahu apa itu Zoom. Tapi sekarang semua orang di dunia kenal itu namanya Zoom. Nah, kita harus mengakui bahwa ada satu perubahan besar nih yang sedang terjadi. Nah, itu. Nah, kemudian kita tidak pernah pakai masker, kita nggak pernah harus di swab, di antigen, di PCR. Sekarang tiba-tiba semua orang tahu itu. Nah, ini ada satu perubahan yang besar. Kita semua harus menyadari ada terjadi satu perubahan. Nah, perubahan besar ini sifatnya drastis. Perubahan besar dan drastis. Drastis itu menunjukkan rentang waktu yang pendek.
Jadi kalau rentang waktu pendek itu disebut drastis, cepat sekali dia berubah. Nah, kalau perubahan yang drastis biasanya menimbulkan dampak. Kalau perubahannya yang panjang, kadang-kadang nggak terasa dampaknya. Tapi begitu perubahannya pendek, drastis, terasa berdampak sekali. Nah, dampak itu pasti ada dua. Nggak mungkin dampak itu punya satu. Pasti ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, sebelum kita bicara dampak positif, tentu saya mengajak kawan-kawan samakan frekuensi dulu. Telah terjadi dampak negatif juga, dan yang kali kita rasakan adalah dampak negatifnya terutama. Nah, saya mungkin berbicara untuk kalangan para usahawan, para mitra-mitra, para masyarakat, bahwa dampak negatif ini begitu terasa. Saya setuju. Ya, saya datang ke Bali, turun, jalan-jalan jadi sepi, hotel-hotel pun sepi, dan transportasi pun sepi, restoran pun sepi, semua orang bekerja dibatasi, semua limited, gitu. Semua terasa berdampak. Okay. Saya setuju dan saya tidak ingkari itu. Semuanya berdampak dan kita harus belajar mensiasati itu. Nah, dampak yang negatif ini bagi para usahawan juga terdampak pasti dengan omset, dengan kemampuan perusahaannya. Ada yang sudah sempoyongan, ada yang goyang-goyang, ada yang sudah benar-benar sudah tutup sama sekali. Banyak pengusaha-pengusaha pun mengalami ini, gitu. Saya yakin kalangan masyarakat juga pusing memikirkan ini, kalangan pemerintah juga pusing, kalangan usahawan juga pusing memikirkan ini. Ini dampak negatifnya. Semua sama-sama menurut saya mengakui bahwa kita ada dampak negatif yang besar dari corona ini. Tapi jangan lupa bahwa setiap dampak itu pasti ada dampak positif, dampak negatifnya. Sehingga saking besarnya dampak negatif, kita hanya membahas dampak negatif saja, sementara kita tidak bahas dampak positifnya. Nah itu. Nah, sehingga kita nggak keluar joy-nya jadi. Ini yang saya ingin ngajak para pendengar, kawan-kawan semua yang mendengar Global FM dimanapun Anda berada, kita terlalu terjebak di dampak negatifnya. Sekarang saya mau ngajak hari ini, ayo mari kita lihat sisi dampak positifnya. Sisi dampak positif. Nah, bagaimana cara menjelaskan sisi dampak positif ini? Saya mau bikin satu perumpamaan kalau saya diizinkan nih Pak. Saya membuat satu perumpamaan. Teman-teman, kalau misalnya olahraga. Kalau kita misalnya lomba lari misalnya, kawan-kawan, kalau kita lari dengan orang yang lomba lari dengan orang yang berkualitas, yang hanya di bawah kita dan jaraknya jauh, maka kita akan larinya dengan biasa-biasa saja. Ya, jadi sehingga ya kita lari biasa aja karena yang saingan kita, kompetisi kita sangat-sangat rendah di bawah kita. Jadi kita lari pelan-pelan aja juga pasti menang, toh. Jadi kita tidak mengeluarkan seluruh kemampuan kita. Ya, larinya santai-santai aja pun juga tetap menang. Karena musuh atau kompetitor yang kita hadapi sangat ringan sekali. Nah, sehingga kita bisa bayangkan nggak bahwa pemecahan rekor itu tidak mungkin terjadi di hal seperti ini. Tapi kalau saat kita berhadapan dengan orang yang kurang lebih kemampuannya setara dengan kita, kompetitor yang setara dengan kita, maka kita akan berusaha mengeluarkan semua yang terbaik dari sisi kita. Nah, sehingga biasanya kalau pemecahan rekor itu pasti pada saat Olimpiade, pada saat PON, karena di sanalah yang terbaik dari yang terbaik berkumpul bertarung. Karena yang terbaik dengan yang terbaik bertarung, maka masing-masing mengeluarkan semua yang terbaik. Terpecahlah rekor nasional, rekor dunia. Iya. Oke, menarik sekali Pak. Terpecah rekor apa tadi, dunia ya Pak ya? Dunia. Nah, bisa diteruskan lagi kalau memang bisa. Atau Bapak begini Pak, jarak kita sudah kurang lebih 2,5 meter ini Pak, atau hampir 3 meter. Jadi Bapak bisa buka saja Pak maskernya. Oh boleh ya? Boleh saja. Boleh saja ya. Boleh.
para pemirsa, ruangan ini sudah steril, Pak. Iya, para pemirsa, mohon maaf saya harus membuka maskernya karena sudah steril, kata Mas Bram. Ya. Jadi saya buka saja supaya lebih biar leluasa. Ya. Ya, kawan global dan Anda dan kita semuanya, saya yakin di antara Anda juga menginginkan adanya keleluasaan, dan mari kita lakukan sebuah keleluasaan dalam berkomunikasi dengan seorang yang luar biasa, yaitu Bapak Edi Taniara. Dan Bapak Edi Taniara adalah Managing Director dari PT Cakap Jakarta yang merupakan kehormatan sekali bagi kita semua, Radio Global dan juga member Blesti, didatangin oleh seorang yang memiliki eksistensi yang luar biasa dalam dunia bisnis, khususnya di PT Cakap. Dan beliau sudah melakukan sebuah pertemuan secara langsung di Hotel Quest dan juga pertemuan-pertemuan. Oh, ada penelpon lagi. Halo, ntar. Nah, Pak Adi, yes. Bentar ya Pak ya, kita bisa langsung terima telepon ya Pak ya, karena antusias dari kawan global yang nggak tahan nunggu. Ya Pak Adi, silakan Pak Adi. Selamat siang, Bram. Ya, selamat siang. Selamat siang. Pak Edi. Iya, Pak Edi, silakan. Dari PT Cakap, termasuk yang dari produk apa? Teh Blesti. Gitu, Blesti. Ya. Ini saya kan bukan pemerhati Blesti sebenarnya, tapi saya pikir Blesti ini sangat berkaitan dengan adanya pandemi corona ini, Pak. Kalau menurut saya, karena apa? Kami ada pengharapan ke Teh Blesti supaya Teh Blesti ini lebih diginikan lagi supaya menjadi ganti dari apa namanya itu vaksin yang sekarang ini masih remang-remang begitu. Ada yang bilang aman, ada yang enggak. Mudah-mudahan Blesti ini jadi pengganti vaksin untuk ke belakang, karena apa? Kalau menurut saya virus ini bukan hanya corona. Nanti suatu saat kapan itu pasti ada lagi virus yang lain. Mudah-mudahan Blesti yang saya dengar dari teman-teman dan dari tetangga saya yang saya suruh beli Blesti di daerah saya di Jawa itu ungkapannya baik. Terus Teh Blesti ini benar-benar mengurangi rasa sakit dan benar-benar baiklah dari apa yang saya tanyakan ke tetangga-tetangga saya. Jadi Teh Blesti ini dari PT Cakap, Bang, ya. Iya, betul. Cakap cukup. Gitu. Jadi kalau menurut saya gini, apa namanya itu, banyak harapan ke Teh Blesti. Cakap itu habis Cakap enjoy-nya cakep gitu. Joy-nya. Habis itu cukup. Artinya Blesti itu harus disuarakan, diberitakan. Ya. Itu cakap secara logika saya ini, Bung Ram. Ya. Dan cakepnya itu baik gitu kan, dengan tenang, dengan baik gitu kan, dicoba dengan baik. Artinya dia tidak sekali dua kali. Ini tetangga saya yang suruh saya beli Blesti di Lumajang, Jawa Timur. Ternyata dari mendengar di radio ke sini menyuruh saudaranya beli di sana gitu ya. Ya, ternyata benar sekarang apa namanya itu sudah baik. Jadi sudah saya sehat kembali ya. Tumbuh harapan kepada Blesti. Mudah-mudahan Blesti ini jangan sampai kalau bisa lebih di apa namanya itu penelitiannya tentang penangkal virus atau apa, itu Blesti harus lebih diginikan. Oke. Suatu saat takut ada khawatirnya ada virus-virus yang lain. Ya. Jadi Blesti ini bisa jadi pengganti apa namanya itu vaksin lah begitu, Bung Bram. Ya, Oke, Bung Bram, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bung Bram. Terima kasih, dan kita sekarang terima yang berikutnya dari siapakah? Halo. Dari 02. Ayo, lagi nyoba nih buat nanti dialog interaktif dari Bu Siti Sumaria Serang. Oh, ini sekarang lagi nyoba lagi. Tes Ibu ini. Ibu sudah masuk ini, Ibu, silakan bertanya.
Oh, udah mulai. Iya, udah mulai. Ibu, waktu Indonesia Barat dengan Tengah beda ini sudah mulai, Bu. Silakan bertanya, Bu. Katanya 12.20. Iya, 12.20 kan waktu Indonesia Tengah. Oh gitu. Topiknya apa? Topiknya menyikapi dampak positif dari pandemi dan juga bagaimana menyikapi pandemi yang berkepanjangan ini ya. Oh iya. Jadi pertanyaannya gini aja, mungkin lebih aman di rumah aja kali ya kalau untuk orang tua gitu. Kalau untuk orang tua lebih aman di rumah aja sambil minum black tea, dirutinkan ya. Terus saya itu kemarin, ini mungkin sebuah testimoni, adik bapaknya di Bekasi itu, kok suara saya nggak kedengaran ya? Ya, Ibu bersuara aja terus, Ibu bersuara aja terus, nggak apa-apa. Iya, adik bapaknya di Bekasi itu sekeluarga, Pak Bram. Positif. Saya tuh alhamdulillah, saya yang monitor, karena puskesmas hanya swab doang ya. Jadi saya dari Serang tuh saya kirim tuh black tea, ditambah obat-obat, ditambah suplemen lain. Alhamdulillah sekarang tuh tadinya ayah, ibu, anak 2, cucu 2, mantu 1 itu yang kena. Alhamdulillah sekarang udah sehat semua gitu. Dan blessingnya tetap diteruskan, jangan dilepas walaupun sudah positif. Jadi alhamdulillah ternyata benar bahwa blessing itu menjaga kesehatan kita dengan baik. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Iya, tapi kalau pengobatannya itu saya kemarin memadukan dengan ada tulisan dari Ibu Dr. Siti Fadila Supari. Pakai apa beliau itu bagusnya pengobatannya bertahap, jadi dianggap biasa aja kayak flu biasa. Tapi kalau ada gejala-gejala baru cepat harus ditumpaskan dengan tindakan berikutnya gitu. Ya itu pakai itu aja, alhamdulillah. Walaupun belakangan tulisan itu ada juga yang menentang atau apa, saya udah nggak mau peduli, yang penting udah berhasil. Gitu aja. Terima kasih pada Blesti ya, yang begitu hebat, dan saya senang banget ada di grup Blesti Kisar Bali apa ya. Ya, Kisar Bali. Kisar Bali. Makasih ya Pak Bram. Terima kasih. Salam buat Pak Suwardana. Ya, Pak Suwardana pasti dengar di lokasinya ya. Jadi kita kita ini makasih. Terima kasih. Kita ini radio hybrid ya. Jadi internet bisa, frekuensi bisa, datang langsung dengerin saya juga bisa ke studio. Iya, udah nggak apa-apa. Saya hidupkan aslinya, iya. Ya, baik, terima kasih. Ya, matiin aja Bu ya, sudah ya. Ya, jadi ada pertanyaan menarik sekali di sini. Ini dengan adanya ke virus yang macam-macam perasaan orang ya terhadap virus, sehingga yang terjadi itu adalah ada yang mau, ada yang enggak, ada yang lagi maju, lagi mundur. Dan diharapkan oleh Pak siapa namanya? Pak Adi tadi adalah Blesti ini bisa menjadi solusi di tengah-tengah maju mundurnya orang untuk bervaksinasi. Tapi itu semuanya tentu bisa membuat sebuah solusi. Bapak punya pemaparan dan pemikiran seperti apa yang dikatakan Pak Adi, dan kemudian Bapak bisa tanggapi apa yang dikatakan oleh Ibu Siti Sumarliah tadi. Ya. Mau yang mana duluan, Pak Adi dulu? Ya, tadi sebenarnya Pak gini, tadi saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana orang mengeluarkan hal yang terbaik kalau ketemu musuh yang seimbang. Ya, monggo. Ya, tadi saya sebenarnya mau melanjutkan dengan beberapa kisah olahraga lainnya supaya pemahaman kita tentang musuh yang seimbang itu clear. Oke, clearkan dulu itu Pak, karena tadi ada gangguan di suhu radio. Iya. Terlalu dingin ya. Silakan Pak. Maksud saya begini, tapi nggak apa-apa karena kayaknya kawan-kawan yang pendengar Global FM ini sudah mulai semangat ingin tahu langsung poinnya apa. Jadi saya singkatkan tadi. Jadi gini, kalau kita bertemu dengan orang yang kurang lebih kemampuannya setara sama kita, Pak, kita mau hajar dia punya jurus bisa menangkis,
dia hajar kita juga nggak bisa mengalahkan kita. Akhirnya sama-sama berpikir mengeluarkan jurus terbaik. Dan biasanya setelah itu terciptalah jurus-jurus baru. Terciptalah rekor-rekor baru. Nah, kita sebenarnya ketemu dengan corona ini, sebenarnya kita ketemu lawan yang setimpal, lawan yang seimbang. Jadi artinya begini, kita coba mengatasi corona pakai lockdown. Nggak berhasil. Kita coba pakai ini. Nggak berhasil. Kita coba lagi. Dulu hanya rapid saja. Nggak berhasil. Kita coba segala macam cara. Kita coba. Karena dia sama kuatnya sama kita. Kita coba vaksin nih. Belum tentu nih. Apakah sukses atau tidak masih kontroversial. Sementara vaksin corona ini sudah bermutasi lagi dengan beberapa bentuk baru yang kita ketemukan sekarang. Apakah itu efektif gak dengan vaksin yang sedang disiapkan untuk hanya corona yang normal? Sementara corona sudah bermutasi lagi, gen baru lagi. Nah, manusia terus akan menciptakan lagi. Dulu orang bikin vaksin buat makan waktu tahunan, sekarang dalam hitungan bulanan bisa bikin vaksin. Jadi terus berkembang, terus saling mengeluarkan. Kenapa? Karena musuhnya sama-sama hebat, sama-sama seimbang. Jadi artinya, kalau kita begini, kita akan terus dituntut keluarkan kemampuan seorang ras manusia terbaik untuk ciptakan. Buat vaksin nggak perlu lagi tahunan, sekarang bulanan bisa bikin vaksin. Misalnya. Ya. Nah, jadi virusnya juga bermutasi lagi sekarang. Jadi terus berkembang. Nah, karena seimbang antara manusia dan virus ini kekuatannya, jadi masing-masing menciptakan sesuatu yang lebih baik. Ya, itu satu. Nah, kalau kita bisa begini, maka kita akan mendapati satu pemahaman yang benar. Virus corona ini ada manfaatnya juga. Kalau enggak, manusia santai terlena. Enggak perlu bersih-bersih, enggak perlu jaga higienis, enggak perlu sanitasi yang bagus. Yang penting hidup saja. Nah, jadi sudah nggak boleh lagi ya. Sekarang kita harus jaga higienisnya, sanitasnya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga semua. Ini dulu malas cuci tangan, sekarang sudah mulai rajin, jadi lebih baik. Ada efek positifnya. Nah, tapi semua ini kalau pemahamannya dasarnya bagus, kita mulai akan dapat enjoy. Jadi kita menghadapi masa-masa corona ini, kita nggak begitu terbeban dampak negatifnya, nggak terlalu terbeban dengan stres. Jadi kita menganggap ini adalah a part of life, bagian dari kehidupan kita. Santai aja, memang ini harus pandemi, kita harus jalanin. Ini harus corona, kita harus begini, kita harus jalanin. Sehingga tubuh kita akan keluar enjoy-nya. Nah, kalau kita enjoy, ingat, maka keluar hormon yang akan meningkatkan imunitas kita. Ya, karena kita sudah sadar bahwa ini memang harus dihadapi. Kita sudah nggak mau ngomel lagi corona. Tidak bagus lah corona begini, kita nggak mengeluh lagi, maka tubuh kita mulai mengeluarkan hormon-hormon yang untuk meningkatkan imunitas. Itu satu dulu nih manfaatnya. Yang kedua, yang keduanya, kalau kita sudah tubuhnya bisa bagus, maka kita harus meningkatkan imunitas. Virus hanya akan masuk kepada kita kalau imunitas kita drop. Kawan-kawan, para pecinta Global FM, ingat, kalau imunitas kita drop, maka virus akan menyerang tubuh kita. Begitu imunitas kita tinggi, maka dia tidak bisa masuk karena kita punya imunitas yang tinggi. Jadi siapapun yang imunitasnya drop, maka dia akan terkena. Siapapun. Iya, siapapun ya. Ya, mau dia seorang ahli kesehatan, mau dia seorang orang biasa, dia akan terkena. Kalau imunitas turun, kuncinya cuma imunitas. So, maka penting menjaga imunitas tetap stabil di tingkat yang tertinggi. Nah, sebelum bagaimana menjaga imunitas di tingkat tertinggi, saya ingin memberi tanggapan dari Pak Adi tadi, penelpon pertama. Pak, bisa nggak kasus seperti ini hilang di dunia? Gitu ya, tidak ada lagi di masa-masa mendatang. Nah, itu yang saya perlu ingatkan, kawan-kawan. Mari kita lihat sejarahnya. Dari zaman dahulu ratusan tahun yang lalu terjadi wabah. Kalau wabahnya berkepanjangan dan banyak korbannya menjadi pandemi. Sudah dari ratusan tahun yang lalu. Dari pandemi pes, penyakit pes, cacar, tifus, TBC dan sebagainya. Dan itu terjadi setiap saat, terulang lagi terus pandemi ini.
Jadi Anda jangan berharap nanti setelah selesai dari COVID ini, kita tidak ada lagi hal-hal yang mengerikan kayak gini. Tetap ada, jangan khawatir. Stok masalah banyak di dunia, jangan khawatir. Tetap masih ada stoknya. Stok untuk solusinya juga banyak ya. Stok untuk solusinya juga tentu banyak karena seimbang kan. Ya. Nah, stok masalahnya tetap ada. Setelah corona ini kita akan menghadapi entah 10 tahun lagi, entah 50 tahun lagi, entah 100 tahun lagi ke depan, kita ketemu lagi masalahnya. Don't worry, jangan khawatir. Ya. Di dunia banyak stok masalah. Ya. Gitu. Tapi jangan khawatir juga, kita juga punya stok jalan keluarnya, solusi. Iya. Karena seimbang. Ingat tadi seimbang. Bicara solusi, kita pamerin dulu solusinya sebentar, Pak. Saya mau minum dulu ini, Pak ya. Boleh, silakan. Blesti. Tapi Bapak juga harus minum. Oh, baik, siap. Begini, Pak. Saya minum dulu ya. Ya, silakan. Waduh, ini ya seandainya di dunia ini ada yang menciptakan masker yang ada selerekannya gitu. Tentu saya nggak tarik ke bawah ini, Pak. Oh iya, jadi tidak apa-apa. Sudah steril, Pak, dan jarak kita 2,5 meter ya. Boleh. Nanti kalau saya buka semua, Pak, ini apa namanya? Kalau kita buka semua, ada sesuatu yang akan kelihatan, Pak. Kumis saya, Kumisnya, Pak. Ya. Abang kumis. Oke, jadi begini, Pak. Kalau soal pandemi, saya kira semua orang setiap hari selalu ada cerita tentang pandemi, tentang kekhawatiran, tentang kebahagiaan, tentang penemuan ini itu. Mengeluh tidak banyak. menyelesaikan masalah. Nah, persoalannya adalah kita ini pilih yang aliran yang mana gitu aja ya. Iya. Nah, jadi lakukan hal-hal yang istimewa untuk sebuah keinginan yang istimewa. Ya, salah satunya adalah mungkin Bapak bisa menjelaskannya apa yang istimewa itu dan juga sangat jitu, Pak. Iya. Teman-teman, Anda mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah juga. Ya. Anda mengumpat tentang corona ini dari pagi sampai ke pagi lagi 24 jam sehari pun tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya ada menambah masalah. Trust me, percaya saya. Jadi Anda mengeluh pun tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa Anda nggak pikirkan solusi lain? Sudah, hadapi saja. Anggap corona ini sebagai lawan yang seimbang supaya kemampuan terbaik kita keluar. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi ini? Satu, cara berpikir kita mesti benar. Supaya keluar joy-nya. Kalau keluar joy-nya, keluar hormon untuk meningkatkan imunitas kita. Sehingga kita tetap pada puncak tertinggi dari imunitas kita, corona tidak bisa hadapi kita. Jadi percuma kita mau bicarakan strategi yang bagaimanapun canggihnya, sementara imunitas kita sendiri turun. Sehingga, ya apa artinya kita toh terkena juga sementara strategi kita begitu brilian. Saya sarankan perbaiki dulu kita punya stamina, imunitas kita pada tingkat top of peaks-nya, pada top performance-nya. Sehingga kita tetap imunitas tinggi, baru kita bahas strateginya. Nah, imunitas tertinggi itu satu, kita punya joy, kegembiraan dalam hati. Jadi saya suggestkan bagaimana mendapatkan joy itu. Satu, tadi, nikmati saja. Gitu. Ini corona ini adalah bagian dari rutin dia. Setiap berapa puluh tahun sekali, berapa ratus tahun sekali dia akan datang sebagai pandemi. Ya, kini kena di tahun ini, ya sudah hadapi saja, sudah. Hadapi saja, sehingga Anda bisa dapat joy-nya. Kedua, gunakan pikiran Anda memikirkan corona ini adalah lawan yang setimpal, lawan yang seimbang. Sehingga Anda benar-benar bertarung dengan dia, keluar jurus-jurus terbaiknya. Supaya keluar. Ketiga, bagaimana mendapatkan imunitas tertinggi, tingkat tertinggi. Ada banyak cara, saya boleh suggestkan ya kalau boleh. Anda harus minum vitamin. Anda harus disuntik untuk tambah vitamin dan segala macam untuk meningkatkan imunitas Anda. Ya, tapi saya mau kasih Anda cara yang paling asik dari semua. Kalau Anda minum, Anda mesti banyak produk kesehatan yang Anda minum gluk. Kadang-kadang nolanya sampai susah. Kalau Anda suntik vitamin, suntik kesehatan supaya meningkatkan imunitas Anda akan rasa agak nyeri-nyeri. Kenapa nggak paling asik sih sedunia? Nah. Cara meningkatkan imunitas ke tahap tertinggi di dunia paling asik ini adalah
Anda pakai produk ini. Nih, yang saya minumkan. Ya, Besti. Yang Bapak minum ya itu ya. Yang saya coba minum ini luar biasa. Satu. Iya. Kenapa sih bilang paling asik di dunia? Tentu ada alasannya dong. Satu. Kalau Anda hitung yang Anda minum ini dengan minum 1 tablet vitamin, harganya jauh. Jumlah vitamin dengan kandungannya A, B, C, D, E, F, G dengan teh ini yang kandungannya A, B, C, D, E, F, G, berapa harganya? Anda boleh banding. Apple to apple, jauh lebih murah, jauh lebih. Kedua, Anda bandingkan praktisnya. Praktisnya yang ini cuma diminum, selesai langsung masuk, kan. Yang ini harus ditelan-telan, yang kalau disuntik harus ada sakit-sakitnya. Ini nggak ada. Ini ditelan aja. Ini cuma mengalir dia. Ketiga, yang paling nyantai, bisa sambil meningkatkan imunitas, sambil ketawa-ketawa, sambil ngobrol, sambil apa. Kalau yang ini kan nggak bisa sambil ketawa-ketawa disuntik. Nanti gemeteran kangennya. Ya. Anda pada saat minum vitamin, dengan begitu banyak vitamin suplemen yang Anda harus minum, nggak bisa sampai ketawa-ketawa, nanti botol-botolnya ikut masuk. Iya, ini paling asik sedunia nih, cara minum, cara meningkatkan imunitas ke top level dengan cara yang paling asik sedunia. Iya, memang kalau kita bicara tentang cara orang minum teh Blesti itu macam-macam. Dan saya melihat ada gaya-gaya bartender di minumnya, tapi juga ada juga dengan gaya sedikit di sedikit. Dia harus panas, mendekati panas, tapi enak sekali. Ada yang setengah hangat-hangat kuku. Hangat kuku nggak nyaman juga bagi sebagian orang. Harus panas-panas juga. Ya. Tapi itu sah-sah saja kan, Mbak ya? Ya. Oke. Saya mungkin mau menambahkan sedikit. Boleh? Ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu inginkan, selama Bapak Ibu nyaman, itu penting ya. Salam nyaman. Gitu. Tapi saya mesti juga kasih tahu standar minum teh yang baik itu adalah di suhu 38 derajat Celcius. Suhu itu disebut suam-suam kuku, nyaman di lidah. Tapi kalau Bapak Ibu minumnya ingin lebih panas lagi dari suam-suam kuku, boleh, monggo. Senyamannya aja. Tapi standarnya atau patokan lah ya, boleh di atas, boleh di bawah, is okay. Tapi 38 derajat. Itu yang paling direkomendasi oleh para ahli. Iya. Kawan global dimanapun saja berada di Santero Indonesia dan Santero Dunia, di negara manapun Anda berada, yang kebetulan ada warga negaranya Indonesia di sana, silakan bisa bicara di mana pada saat Anda lagi nyetir kayak di sana di luar negeri, atau lagi tidur-tiduran, atau Anda lagi kangen-kangenan dengan kondisi Indonesia, apa salahnya kalau masuklah ke radio global ini. Atau Anda di wilayah Papua, di wilayah Serang sudah masuk tadi Ibu Siti Sumarliah yang tidak tahu waktu Indonesia Barat dan tengahnya. Jadi beliau percobaan tadi. Tapi percobaannya langsung kita. Saya apresiasi sama ya, Ibu luar Siti biasa. Tadi. Ya, dan kemudian Bapak ingin menanggapi apa yang diungkapkan, beliau hanya ingin menceritakan tentang pengalaman tadi ya. Ya. Dan berikutnya kami juga ingin memberikan sudah ada yang masuk nih. Nah, ini dari Taiwan, Pak, Taiwan. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang dengan Ibu Armayani, ya. Ibu Armayani. Ibu Armayani, ya. Ibu Armayani coba bisa dari kota mana? Kota mana di Taiwan, Bu? Ya. Kota mana di Taiwan katanya? Baik, nggak boleh mengeluh, Pak, karena penyakit itu kan semua dari pikiran. Betul. Jadi yang di depan mata itu dihadapi karena itu kenyataan. Betul, setuju. Hidup itu kan sudah masalah, Pak. Setuju. Ketika kita bisa melihat hidup itu adalah fakta yang harus kita jalani, ya penyakit itu bisa aja tidak nongol di tubuh kita. Jadi prinsipnya itu atau poinnya Pak Edi mungkin berawal dan berakhir pada pikiran. Karena itu saya bilang acara ini
saya berterima kasih dengan acara ini karena apa? Karena bisa memotivasi ya, mengajak kita untuk menghadapi kehidupan itu adalah realita gitu. Ketika kita bisa menerima kenyataan, jadi pikiran bisa tenang, joy dan happy itu bisa didapat. Oke, Bu Armayani. Nah, kebetulan produk Anda juga kan memberikan efek ketenangan itu. Yes. Jadi dari situlah, apalagi diminumnya saat hangat-hangat itu sambil dihirup aromanya itu ya. Jadi memberikan ketenangan, kemudian kita bisa happy. Jadi jauh dari pikiran-pikiran buruk. Oke, Ibu. Prinsipnya begitu aja. Bisa Pak. dengar suara saya, Bu? Semua berawal dan berakhir pada pikiran. Halo, Bu. Cuman sayangnya di Indonesia ya, ketika pandemi ini muncul, kita sudah terlanjur dicekokin dengan pikiran-pikiran buruk karena budaya kita memang seperti itu, budaya mengeluh, budaya berpikir buruk, budaya nyinyir, itulah yang menyebabkan berkelanjutan. Terima kasih. Halo Ibu, halo Ibu. Ya. Nah, sekarang kan kita bertanya tadi Ibu di kota mana? Ditanya sama Pak Edi. Halo? Oh, saya di kota Cutung, Pak, 78 kilo dari arah Taipei, arah barat daya Taipei. Barat daya. Jadi mungkin bisa mampir kalau saya masih di sini. Ke arah Kaohsiung ya? Ada saya rencana mau ke arah Kaohsiung. Ke arah kota Kaohsiung. Kaohsiung. Ke arah kota Kaohsiung. Dekat juga dengan saya, Pak. Masih nanti kalau saya menuju sana itu naik dari arah Topen ke flyover yang di Sincu, udah nyampe. Nah, sampai hitungan jam. Ibu bisa diceritain, halo Bu, bisa diceritain sebentar aja, bagaimana kondisi Taiwan? Taiwan kok sepertinya aman-aman saja anunya pandemi itu ya? Gimana itu yang terjadi ya? Ya, sudah saya katakan tadi, Bli, ketika awal-awalnya pandemi ini ada, rekan-rekan dari Bali terutama ya, yang telepon saya menyikapinya dengan santai. Kita memang awal-awal Desember, kalau awal Desember itu kan liburan panjang musim dingin, awal musim dingin sampai Februari akhir. Nah, lockdown terjadi waktu itu kan memang Desember, dan kita menanggapinya pun dengan santai, karena kan itu kalau nggak salah ya, dari SARS, MERS, itu kan sudah kita hadapi, dan itu memang sudah kita harus, seperti kata Pak Edi tadi, itu sudah harus kita jalanin, itu bagian dari kehidupan. Jadi sekarang permasalahannya bagaimana kita menyikapi masalah itu. Kalau di sini karena kita terbiasa ya, Pak Edi, kita terbiasa menghadapi itu dengan ketenangan, kemudian didukung oleh media yang tidak pernah mau mengekspos korban. Itu juga memberikan motivasi kita bahwa hidup ini baik-baik saja dan akan baik-baik saja, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, tapi karena kita punya budaya yang mencuci tangan, kemudian pakai masker, karena daerahnya dingin kan, mau tak mau kita memang keluar rumah itu pakai masker, awalnya kan untuk menahan dingin. Bukan untuk menahan penyakit. Betul. Kalau orang sini kena flu aja, kita komunikasi atau berhadapan dengan orang lain, proteksi diri sendiri gitu, nggak. Dan yang sakit pun tahu diri gitu untuk tidak menularkan kepada yang lain, dan itu sudah budaya. Kalau di Indonesia kan belum. Jadi terima kasih juga dengan Blesti ya. Iya, Ibu kalau yang mempunyai acara yang membudayakan itu harus dibudayakan, dan itu harus menjadi apa ya? Ya memang kehidupan lah seperti itu. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang, luar biasa. Ya. Saya mau memberikan satu statement. Saya teringat begitu Ibu Armani tadi ya. Armayani tadi bicara, saya teringat ada satu orang bijak berkata, hati yang gembira adalah obat. Betul-betul kalau kita hatinya sudah tenang, lega, itu imunitasnya naik. Iya. Jadi hati gembira, jangan lupa joy, hati yang gembira. Yang kedua, kawan-kawan,
virus corona ini jangan Anda anggap enteng. Saya setuju. Jangan Anda anggap enteng. Ini berbahaya, bisa sampai ke nyawa. Saya setuju. Jangan anggap remeh dengan virus corona. Tapi juga jangan Anda terlalu paranoid dengan virus ini. Yang standar-standar saja sesuai dengan aturan main. Jangan juga ketakutan setengah mati yang membuat imunitas Anda turun. Jangan juga Anda anggap remeh virus ini. Sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Ya, hati gembira adalah obat. Jangan anggap enteng corona, jangan juga paranoid. Atau anak muda bilang jangan parnoan dengan corona. Nah, itu Pak ya saya bisa tanggapi. Jadi yang namanya Parno, senyum-senyum lah gitu. Mas Parno, sorry ya Mas Parno. Oh iya. Ya, pada hari ini kita juga menginginkan adanya sebuah pemikiran-pemikiran yang bisa digetok tularkan ke kawan global terkait dengan bagaimana kita berperan dalam situasi seperti pandemi yang berkepanjangan ini untuk sebuah bisnis yang langgeng dan memberikan sebuah peluang yang juga langgeng ya. Dan bisnis ini saya dengar ya, saya pernah kemarin saya dengar dari Bapak sendiri bahwa mulailah dengan sebuah bisnis itu mulai dengan pergerakan ya. Pergerakan. Ada 1-2 barang tapi bergerak untuk dijual, itu sudah terjadi sebuah bisnis. Tidak banyak barang, tidak ada pergerakan, tidak ada bisnis. Nah sekarang Bapak bisa menindaklanjuti apa yang Bapak omongkan terkait dengan Blesti yang luar biasa ini. Ya silakan. Iya. Jadi sebenarnya begini, saya ingin menggambarkan bahwa dulu orang istilahnya orang IPA itu menganggap semua yang bisa bergerak itu adalah energi. Energi ya. Iya, air bergerak bisa jadikan energi dan sebagainya, angin. Nah, jadi sebenarnya di ilmu ekonomi juga ekonomi itu sebenarnya bukan soal barangnya, tapi barang itu bergerak dari produsen ke konsumen, itulah baru terjadi ekonomi. Bukan barangnya, tapi bergeraknya itu. Gitu ya. Jadi bisnis itu timbul kalau ada pergerakan. Kalau barang itu tetap tidak bergerak, bisnis tidak terjadi. Jadi mulailah kalau Anda ingin menjalankan Blesti, mulai dari yang Anda minum, Anda coba, cocok. Ini bisa meningkatkan imunitas kita. Share ke kawan-kawan kita supaya kawan-kawan kita semuanya ada protection yang baik. Gitu. Sharekan barang Anda begitu bergerak, pelan-pelan bisnis Anda sudah mulai jalan. Karena bisnis dimulai dari pergerakan. Ada orang hebat, beranalisa, berkalkulasi, berbuat strategi dengan luar biasa, tapi tidak bergerak bisnisnya. Toh tidak bisa bergerak, drop juga. Karena bisnisnya tidak bergerak, hanya di brosur saja bagusnya. Tingkat cerita. Iya. Brosur. Dan brosurnya tidak disebar itu sama juga dengan tidak ada pergerakan. Tidak ada pergerakan. Kalau Anda punya brosur, gerakan dengan brosur. Iya, saya jadi teringat jam-jaman dulu kan tidak pakai baterai Pak ya. Iya. Dikocok-kocok jalan. Ya, saya tidak bicara ini untuk bisnis-bisnis saja. Kawan-kawan Anda yang punya bisnis kerupuk, bisnis makanan, bisnis kue, bisnis apa saja, teman-teman sama prinsipnya. Iya. Bisnis Anda, bisnis rumah, bisnis properti Anda, atau bisnis toko Anda, bisnis Blesti Anda. Tapi kalau Anda tidak ada gerakan, move, perpindahan, maka itu belum jadi bisnis loh. Jadi ini bukan saja berlaku untuk pebisnis Blesti, tapi juga pebisnis makanan, pebisnis oleh-oleh, souvenir, pebisnis apa saja. Bisnis is kalau ada bergerak. Gitu. Ya, ada satu energi yang saya dengar kemarin dari apa yang Bapak bilang, bahwa produk ada berkualitas, yang memasarkan piawai. Jangan sampai ketika dicoba sama orang justru nggak ada memberikan manfaat, karena tidak ada yang disebut dengan restu. Iya. Nah ini menarik sekali, tapi sebelumnya dijawab ada mungkin pertanyaan dari Pak Mudi. Halo, selamat siang Pak Mudi. Iya. Selamat siang Bram. Ya, silakan. Selamat siang Pak Edi. Yang keras sedikit suaranya. Selamat siang Bram dan siang Pak Edi. Teman saya ini mengenal Blesti
saya nggak salah saya kenal Blesti itu dari Global bulan Juni gitu ya. Saya beli ke Radio Global, saya minum kurang lebih 1,5-2 bulan. Saya rasakan kok faedahnya bagus gitu loh untuk kesehatan ya. Saya minta sama istri ya. Terus setelah habis 1 botol saya beli lagi ke Global, ketemu Beli Bram lagi, sahabat saya yang lama gitu. Terus Beli Bramnya ngajakin saya jadi member gitu, jadi member Teh Blesti gitu. Saya nggak tahu itu caranya kayak apa gitu. Terus malah saya multi level marketing itu saya nggak ngerti apa itu. Malah saya bilang LML gitu. Padahal sebetulnya M gitu. Saya nggak ngerti. Terus dijelasin sama Beli Bram. Ya saya ngerti sedikit lah, karena saya udah jadul ini, udah umur ya. Saya jalanin aja ya. Ya akhirnya sampai sekarang udah kurang lebih berapa bulan nih, 7 bulan 8 bulan saya jual Blesti. Ya lumayan lah, ada dikit-dikit gitu. Karena saya mumpung juga punya kios nih di pinggir jalan itu, kan sering dilalui orang. Ya ada aja lah yang beli setiap hari gitu. Ya lumayan lah untuk pemasukan dikit-dikit gitu ya. Yang banyak-banyak. Ya untuk menambah. Ya, ya ini berkat Beli Bram ini saya jadinya makin semangat gitu ya. Langganan makin banyak, malah yang dari jauh pun ada, yang dari Gianyar, dari Penebel, dari macam-macam lah ada. Ya seputaran kota yang paling banyak ya, karena saya kan kebetulan di dalam kota ini banyak yang cocok gitulah minum Blesti, yang biasanya yang banyak bilang kan asam lambung, terus tensi, terus sesak. Yang sesak ini biasanya kalau yang sesak itu dia takut lagi minum, karena setelah minum katanya kok tambah sesak gitu. Itu yang sering saya tanyakan sama Pak Cia biasanya ya. Itu pelanggan saya yang sesak itu nggak berani lagi dia minum gitu. Apa memang begitu? Terlalu cepat apa terus dilanjutkan gitu? Ya kalau saya sih nganjurkan terusan dilanjutkan gitu. Karena itu mungkin karena di detox, saya bilang gitu biasanya. Ya, cuman yang sakit-sakit biasa, yang biasanya kan banyak yang sudah berumur itu cocok dia katanya, kesehatannya lebih bagus. Ya itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mudi ya. Pak Mudi menyatakan kebahagiaannya. Jadi Pak Mudi ini ceritanya begini Pak, sekedar tambahan saja, memiliki toko kain yang lumayan besar di Tabanan ya. Kemudian Teh Blestinya ditaruh di depan 1 botol. Ada tulisan, kemudian diumumkan di sini. Sekarang beliau kainnya laku, Blestinya laku. Iya. Ya, silakan Pak dijawab Pak. Ya, tadi saya begitu Pak Mudi cerita ada yang tadi ya yang tiba-tiba sesak napas ya. Iya. Gitu. Saya biasanya mulai dari satu yang guyonan dulu, nggak serius. Baru mulai bertahap naik ke yang serius. Kalau nggak seriusnya, ini nggak serius ya Pak Mudi Astungkara, ini jangan diambil hati nih. Jangan-jangan dia minum sama botolnya Pak. Nah lo imunnya tambah nih. Jangan-jangan minum sama botolnya. Gitu. Ya ini just bercanda Pak ya. Tolong jangan diambil hati dulu. Ini bercanda. Nah ini yang sudah mulai mendekati serius. Jadi secara prinsip
teh Black Tea itu sama seperti kawan-kawan mau detox. Jadi kalau Anda yang baru mulai minum Black Tea, tiba-tiba terasa ada keluhan tertentu, berarti Black Tea memberitahu kepada Anda ada sesuatu yang tidak normal di tubuh Anda. Jadi Anda cepat-cepat mulai periksa, mulai cek, dan sebagainya. Nah, jadi kalau Anda pertama kali minum Black Tea itu baik-baik saja, jadi overall kurang lebih lah, itu cukup sehat. Jadi nggak usah periksa dalam waktu dekat lah, nggak usah check up dalam waktu dekat. Nah, kurang lebih begitu cara sederhananya. Karena dia mendetok dari ujung kaki sampai ujung kepala nih. Bisa. Jadi kami menemukan selama belasan tahun ini dari mulai kaki sampai mulai kepala ada keluhannya. Bisa timbul seperti gejala simptom yang aneh. Gitu ya. Nah, kalau ibu yang tiba-tiba minum kok jadi tambah sesek, ini berarti ada sesuatu yang aneh. Berarti sebenarnya ibunya ini sudah ada gangguan. Gitu, gangguan. Gitu. Jadi menurut saya sebaiknya ibu check up. Karena Black Tea sudah menunjukkan ada gangguan loh di ibu. Jadi ibu nggak usah perlu ke siapa untuk men-check up diri ibu. Ibu minum aja Black Tea, langsung udah di check up sama Black Tea. Begitu ada keluhan, oh berarti saya ada masalah nih. Nah ibu segeralah untuk check up, gitu menurut saya untuk kepastiannya. Karena Black Tea sudah kasih kode ada masalah nih. Nah saya karena belum memberikan satu solusi seperti apa, karena datanya terlalu simpel. Ibu sesak. Gitu ya, dengan minum Black Tea. Maksudnya sesaknya apakah berhubungan dengan tensi naik? Sesaknya berhubungan dengan nafas saja? Dengan di tensi berapa? Di tekanan berapa dia begitu? Usia berapa? Gitu kan? Pria kah, wanita kah? Saya perlu banyak data yang cukup komplit untuk membuat satu jawaban yang komprehensif. Oke, mungkin ini Pak Mudi masih ya? Gimana Pak? Usia berapa Pak? Pak Mudi? Pak Mudi masih standby rupanya ini. Pak Mudi? Oh ya, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, oke. Jadi Pak Mudi ditanya usia berapa, kemudian wanita atau pria gitu ya? Apalagi itu Pak yang ditanya lagi? Misalnya makan. Waktu dia minum itu dia ada makan sesuatu gak tertentu yang ada hubungannya dengan alergi tubuhnya dan sebagainya, gitu kan? Apakah waktu dia minum Black Tea, apakah minum Black Tea-nya ada hubungannya dengan dia tidurnya bagaimana? Kita perlu tahu juga tidur normal atau tidak normal, atau dia kurang tidur dan sebagainya, untuk memastikan kita gak salah nih sarannya. Tapi menurut saya secara detox, Black Tea sudah menunjukkan ada sesuatu yang tidak benar di dalam tubuhnya ibu. Jadi ibu perlu segera, gitu ya, segera untuk check up, gitu. Jadi jangan abaikan, sudah ada alarm dari Black Tea. Tolong jangan diabaikan kesehatannya Bu, gitulah. Secara simpelnya gitu. Ya, jadi kalau kita lihat dari apa yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku ya, tebal sekali, ada buku yang testimoni itu, atau brosur-brosur yang terlalu banyak testimoni. Itu kan brosur-brosur yang sebenarnya kumpulan dari kesukarelaan pengguna Black Tea untuk menginformasikan. Nah, itu bisa dibaca-baca di sana, siapa tahu ada yang sesuai dengan ceritanya tadi. Dan di sana juga ada kasus tentang sesak nafas juga. Awalnya sesak nafas, sekarang lega katanya. Yang seperti tadi cerita itu sangat banyak sekali. Oke, kalau begitu, kalau kita bicara testimoni sangat banyak, susah untuk diceritakan di sini Pak ya. Banyak sekali. Iya. Sekarang kita lanjutkan dengan metode-metode berbisnis secara baik dan benar di era pandemi ini. Dan tadi juga saya sempat ngomong sama Bapak ada yang disebut dengan restu. Ini menarik sekali, yang jarang kita kadang-kadang memikirkannya. Ya. Silakan Pak. Ya, jadi begini, dalam pandangan saya ada satu di dunia ini, dalam kehidupan kita di dunia nyata ini, ada satu yang bersifat realitas, satu yang nggak realis, ya. Jadi satu yang kelihatan, satu tidak kelihatan dalam pandangan saya. Jadi
pada saat kita minum obat, ada realitasnya, ada satu yang tidak realisnya. Nah, sebelum saya bicara soal minuman untuk obat atau untuk kesehatan, untuk apa, saya ingin bicara kawan-kawan. Pernahkah Anda menghadapi satu kasus atau ketemu satu cerita? Maaf Pak, bisa di-hold sebentar. Oh, baik. Bisa di-hold sebentar ya. Baik. Ini ada dari mana ini? Halo, penelpon dari manakah ini? Selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa? Om Swastiastu, Pak Bram. Om Swastiastu. Sarang sirih niki. Sarang Pak Wayan Sukat. Oh, Pak Wayan Sukat. Di mana, Pak? Yang ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak narasumber. Kenten. Sarang Pak Bram juga, kenten. Silakan Pak, ada pertanyaan? Setiap tiang minum Blesti niki belum habis satu botol nike, tiang rasakan nike tenaganya memang luar biasa. Di samping nike pinggang tiang nike kadang-kadang nike terasa panas dan terasa sakit, tapi tidak begitu keras, kenda. Mungkin kira-kira ada keluhannya di sana, mungkin Nafi gimana nih kenda. Selain niki mengenai botolnya niki kalau bisa botolnya niki biar ramah lingkungan niki, maaf niki bukannya maksudnya yang gimana kalau botol-botol kaca niki dibuang kan agak mengganggu. Bagaimana istilahnya kalau botol nike bisa ditukar, kenten. Biar tidak sembarangan tempat dia buang bagi pemakai-pemakainya, kenten. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman, yang penting yang boleh mengudara di Radio Global sarang Pak Bram, luar biasa Pak Bramnya. Terima kasih Pak Sukat juga luar biasa. Sama mualing ya ampura suaranya mecuing nih dikit ya. Jadi ada dua pertanyaan Pak sebelum dijawab tadi ya Pak ya. Karena antusias nih kawan global ini. Pertama ada pinggang yang terasa panas. Berikutnya adalah tentang botol kaca. Mungkin efek kaca-kaca itu Pak. Iya. Bisa dijelaskan ya Pak ya? Silakan. Jadi mau yang pinggang dulu Pak, yang pinggang dulu, pinggang panas ya, gitu setelah minum. Kita tunda dulu ya Pak ya, soal restu ya, boleh kita tunda dulu. Tunda dulu ya. Iya. Soal ini, kalau soal pinggang panas Pak itu sebenarnya ada juga di buku testimoni, nanti bisa dilihat, gitu kan. Nah, saya membahas yang satu yang kaca-kaca ini Pak. Iya. Nah ini banyak para pendengar Global FM menurut saya tidak tahu nih, atau belum tahu nih. Iya. Atau sebagian kecil sudah tahu juga bahwa kita pikir plastik itu susah terurai. Iya. Ya butuh waktu ratusan tahun plastik untuk terurai. Iya. Gitu ya. Tapi sebenarnya kaca lebih susah terurai daripada plastik. Iya betul. Gitu ya. Sampah kaca itu lebih susah terurai daripada sampah plastik. Gitu. Jadi tapi kenapa Blesti memutuskan memakai kaca? Kan gitu pertanyaannya. Karena untuk membawa antioksidan itu stabil, itu memang yang terbaik pertama adalah kaca. Jadi sehingga kita tetap harus pakai kaca. Terus membawa yang terbaik, antioksidan terbaik kedua adalah aluminium foil. Terpaksa kita pakai aluminium foil. Sehingga produk Blesti tidak boleh pakai kertas, pakai pori-pori, pakai jaring-jaring, pakai itu nggak boleh. Karena untuk memastikan antioksidannya ada di dalamnya dengan stabil. Gitu. Tetapi yang paling terbaik di antara semuanya antara aluminium foil dan kaca pasti pakai kaca. Oh, gitu. Jadi kenapa Blesti kadang-kadang ongkos kirimnya berat lagi Pak ya? Gitu kan. Pasti harga lebih mahal dan sebagainya. Nah, karena untuk memastikan para peminum Blesti dapat antioksidan terbaik yang stabil di dalamnya. Jadi pakai botol kaca. Nah, mengenai Pak boleh nggak botol kaca itu?
Baik Pak, coba saya pikirkan buat kawan-kawan di Bali. Saya memikirkan bagaimana cara membawa ini ke Jakarta Pak, botol kaca Pak. Ada cara nggak jalan keluar alternatif sehingga botolnya bisa saya bawakan? Karena kalau saya bawa ke pabrik, nanti di pabrik bisa dilebur bersama begitu kan. Tapi gimana caranya dari Bali ini ke Jakarta membawanya, itu yang saya masih itu. Tapi by the way saya akan pertimbangkan Pak. Usulan Bapak bagaimana Pak? Ini botolnya ini Pak banyak sekali Pak. Apakah bisa ditukar gitu ya? Iya gitu. By the way saya coba pertimbangkan. Iya. Tapi di sini juga ada informasi bahwa Blesti sudah melakukan itu. Blesti sudah penukaran itu. Sudah, karena waktu itu kita ada kampanye Blesti bersih-bersih bumi BBM. Iya. Gitu, dan itu hanya untuk provinsi Jawa. Oh gitu. Nah, coba nanti saya diskusi sama kawan-kawan di Bali. Ada nggak satu cara yang efektif untuk membawa barang itu dari Bali atau Denpasar misalnya ke Jakarta? Kalau kita ketemu jalan keluarnya, jalankan. Ya, mungkin di sistem tukar aja. Ya. Enggak, maksudnya di-pool oleh siapa di Bali, gitu ya. Satu serentak Pak dibawa. Segala kemungkinan itu bisa dilakukan. Bisa. Saya akan bantu mempertimbangkan Pak. Oke. Nah, jadi tadi yang sempat nelpon silakan hubungi kami kembali. Kami sudah free ini. Karena tadi itu masih koma ya dia. Nggak mungkin kita akan potong itu. Kalau sudah titik kita berani cut. Iya, silakan ya untuk kawan global yang lainnya. Ya, pada hari ini kita juga memberi kesempatan kepada Anda. Oh, sudah ada yang masuk ya. Oke. Ini kayaknya nomornya dikenal ini. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mawali, Pak Bram. Oh, Pak Wayan Sukat ya. Sudah ya, gimana ada lagi, Pak? Begini dah maksud Tiang, bukannya Tiang tidak cocok memakai botol kaca dan biar nanti pemakainya nike daripada dibuang di sembarangan tempat nike kan kita lebih baik kumpulin, nanti dikumpulkan di samping hemat nike di perusahaan kita kan juga enak jadinya. Nanti kan gini jadinya kepada pelanggan-pelanggan kita yang pakai itu kalau sudah ada yang ambil ngapain kita buang, kan lebih bagus kita dikumpulkan berapa jumlahnya, ada misalkan ada 50 butir botol atau berapa misalkan dikumpulin, ada yang ngambil di tempatnya, di tempat mana diambil, kan lebih hemat jadinya gitu. Nanti kan kalau misalkan botol-botolnya itu sudah rusak, udah kotor dan lain sebagainya, itu kan bisa disterilkan kembali gitu maksud saya Pak Bram. Hanya itu saja Pak Bram, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan untuk kedepannya. Di samping lingkungan itu bersih ya, kita hemat-hemat lah gitu jadinya di perusahaan juga gitu. Terima kasih. Iya, itulah kepedulian kawan global terhadap lingkungan ya Pak. Tapi kalau Pak Bram sudah bisa ya untuk jadi menyatukan mereka semua ngepul di Pak Bram sini ya. Iya, sangat bisa, dan ini kan tinggal informasinya aja digencarin Pak. Iya. Ya, oke. Ya, jadi sudah kita bisa lanjutkan lagi. Jadi bagaimana? Ini berarti sudah direstui. jadi kawan-kawan mungkin pernah dengar cerita atau mendapatkan kisah pasangan pengantin baru, mereka dua-duanya sehat baik secara wanita maupun pria, tapi kok belum dapat momongan. Tapi dua-duanya sehat. Jadi secara formalitas sehat dua-duanya bisa dapat momongan, tetapi dalam realitanya, dalam kenyataan sebenarnya kok belum dapat momongannya. Ini biasa kan kita bicara soal restu, Pak. Yang di atas belum kasih restu ini. Walaupun secara formalitasnya mereka sudah sehat. Prianya bagus, baik, sehat secara jasmani, siap untuk memberikan keturunan. Yang wanitanya juga sama, sehat jasmani, siap memberikan keturunan. Tapi kok ternyata tidak bisa. Nah, ini biasanya menyangkut faktor restu. Gitu, belum ada restu. Nah, kadang-kadang soal penyakit juga sama loh kawan-kawan Global FM. Kita pikir semua penyakit kita dikasih obat sembuh. Kadang-kadang
itu adalah syarat formalitasnya. Dikasih obat sembuh, ya formalitas. Tapi jangan lupa di setiap aspek kehidupan ada restu. Jadi kalau kita minum obat, kita sembuh bukan obatnya gitu. Oke, ya. Tapi ada restunya. Nah, jadi kawan global jangan lupa restu. Ya, jadi kalau kita bicara restu, kita selalu kaitannya bagi masyarakat ketimuran dan apalagi yang kuat agamanya. Kalau sudah restu orang tua, oke, restu Tuhan, oke, lega semuanya ya Pak ya. Iya, lega. Ya, saya kira di antara kawan global mungkin ada yang ingin sharing informasi tentang mindset bisnis. Coba kita tunggu saja di antara kawan global yang ingin share dan sebagainya. Ya, di antara kawan global mungkin saja punya pengalaman-pengalaman yang unik, menarik, dan bisa dijadikan sebagai sebuah pengalaman untuk diketok tularkan oleh kawan-kawan global. Silakan kami tunggu di 081 337 03 2965. Ya, Bapak sudah 35 tahun ya bergerak di dunia yang kalau istilahnya Pak Mudi itu nyebut MLM aja nggak bisa. Blem gitu. Blem. Meeting larut malam. Tidak penting, Pak. Sebutan tidak penting, yang penting esensinya. Esensi dan bergerak yang penting. Bergerak, iya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang mindset bisnis di pandemi yang berkepanjangan itu, yang pertama kali kita pikirkan tuh apa untuk membangun sebuah niat besar dan actionnya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya Pak, sebelum saya menjawab itu, kita punya masalah restu tadi belum selesai. Oh iya, ya kalau gitu dilanjutkan saja restunya, karena sekarang ini orang juga membutuhkan restu di mana-mana ya Pak ya? Betul, ya. Nah, kawan-kawan, kadang-kadang kita sudah minum obat, tapi kok nggak sembuh-sembuh juga. Ya. Gitu ya. Kita sering lupa bahwa sebenarnya ada restunya. Bahwa kalau memang yang di atas sudah mengizinkan sembuh, maka Anda akan sembuh. Kadang-kadang bahkan tidak minum obat pun Anda bisa sembuh. Gitu, karena yang di atas sudah merestui, oh Anda sudah waktunya sembuh gitu. Jadi kalau belum sembuh jangan lupa ya ada faktor restu. Nah, jadi andai kata pesan saya kepada kawan-kawan, jika Anda memakai produk Blesti dan Anda ada keluhan Anda teratasi sembuh, jangan lupa itu karena ada restu dari yang di atas. Bukan saja karena Blestinya hebat, bukan karena Blestinya bagus. Ya, secara formalitas iya, tapi ada restu yang di atas agar Anda sembuh. Sehingga jangan lupa berterima kasih, bersyukur, supaya setiap kali Anda menawarkan Blesti nolong orang lain, orang itu bisa terbantu. Gitu. Ya. Jadi jangan cuma hanya bicara Blestinya bagus, tapi syukur sudah direstui untuk sembuh. Ya, betul. Kawan global, jadi jangan lupa restu ya. Restu dari atas juga sebagai sesuatu yang mungkin di antara kawan global nggak kepikiran, tapi di Blesti banyak orang memikirkan itu. Ya. Kalau di Blesti Anda menolong orang sembuh, jangan lupa ya, Blesti cuma alat, kita cuma alat untuk Tuhan gunakan kita supaya untuk bantu orang lain. Jangan lupa terus memberikan kebaikan ini kepada orang lain. Iya, Bapak bisa kita rehat sejenak karena saya akan mengeluarkan suara saya untuk mengumumkan sub mobile stokis ya di Bali yang juga bisa Anda hubungi melalui nomor-nomor yang kami umumkan, dan silakan Bapak rehat untuk minum Blesti dulu. Ya, baik. Saya permisi dulu kawan-kawan. Ya, kawan global, tetaplah bersama Global FM Bali. Dan inilah agen Blesti atau sub mobile stokis untuk wilayah Jalan Batuyang, Gang Kakak Tua, Matahari nomor 12, Batu Bulan. Nah, di wilayah Batu Bulan ini Anda bisa ketemui Bapak Nyoman Setiawan dengan nomor HP atau WA 081 239 87244. Sekali lagi, nomornya adalah 0821 2398 7244. Ya. Kemudian di Jalan Gunung Andakasa 8,
strip 15X Penamparan Padang Sambian Klot Denpasar. Anda bisa ketemu Ibu Lydia dengan nomor WA yaitu 08776 181 8005. Sekali lagi nomornya adalah 08776 1818005. Dan untuk wilayah berikutnya yaitu Jalan Kepundung Gang Pisang nomor 5 Banjar Selat Bringkit Mengwi Tani Mengwi Badung. Jadi di wilayah Mengwi Badung silakan hubungi Ibu Niluh Putu Sukenadi dengan nomor WA-nya adalah 0895151 48936. Nomornya sekali lagi 0895151 sekali lagi 0895151 48936. Kami ulang 0895151 48936. Ke berikutnya yaitu Ibu Niluh Putu Sri Ayuningsih dengan alamat Jalan Gadung 1 Banjar Belulang Kapal Mengwi Badung. Nomor teleponnya adalah 081236 56672. Sekali lagi nomor 081236 56672. Dan di wilayah Tangkuban Perahu Gang Tupai nomor 2 Padang Sambian Denpasar dengan nomor HP ya dengan Ibu Nikade Sumartini. Ibu Nikade Sumartini dengan nomor HP atau WA 0818 056 86494. Sekali lagi nomornya adalah 0818 056 86494. Itulah yang bisa kami informasikan untuk wilayah-wilayah yang berhubungan dengan penjualan Blesti. Nah, Blesti ini sudah semakin membumi Bali. Dan nanti kita akan umumkan untuk wilayah Tabanan, Bangli dan sekitarnya setelah kita mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Lihatlah matahari di atas sana dan renungkanlah siapakah pemiliknya. Ia menyinari semua tanpa kecuali. Ia memberi kehidupan bagi setiap makhluk termasuk manusia. Kemudian sekarang rasakanlah bahwa Anda juga memiliki pikiran. Pikiranlah matahari yang Anda miliki. Sinarilah damainya batin Anda. Sinarilah kekuatan pikiran Anda untuk sukses. Karena Anda ditakdirkan untuk sukses. Teh hitam Blesti dibuat dari 3 pucuk daun teh Camellia sinensis varietas Assamica. Klon unggul yang ditanam di dataran tinggi Indonesia pada ketinggian 1200 mdpl yang mengandung senyawa bioaktif polifenol tinggi atau katekin. Dipetik pada waktu subuh saat pucuk daun mulai mekar dan diproses secara oksidasi, enzimatis penuh, dan higienis melalui pengawasan yang ketat dan dikemas dalam botol kedap udara 100% asli daun teh tanpa tambahan unsur lain. Kemampuan antioksidan teh hitam Blesti 100 kali lebih efektif dibandingkan vitamin C, 25 kali lebih tinggi kandungan dari vitamin E,
Kandungan vitamin B1 dan B2 dalam teh hitam Blesti sama dengan 10 kali lebih besar dari sereal dan sayuran. Kandungan antioksidan 2 cangkir teh hitam Blesti sama dengan 7 gelas jus jeruk atau 20 gelas jus apel. Sehingga teh hitam Blesti efektif meningkatkan daya tahan tubuh dan antibodi untuk membantu melawan berbagai jenis virus dan bakteri. Membantu menangkal semua penyakit degeneratif seperti stroke, jantung, kolesterol, dan lain-lain. Menormalkan kadar asam urat, meningkatkan stamina, vitalitas, dan libido. Untuk pertanyaan, informasi, dan pembelian, alamat stokis Blesti di Denpasar, Jalan Imam Bonjol, Komplek Kubu Pratama, Blok D, nomor 17, bersama Hajah Nini Gula, nomor HP 081 238 138 93. Hubungi juga Bapak Putu Manike, Jalan Pantai Brawa, Banjar Tandek, Tibu Beneng, Kuta Utara, dengan nomor WA 0878 6153 0599. Dan untuk stokis Blesti di seluruh Indonesia, dapat menghubungi nomor kantor Cakap di nomor HP 0812 9807 7258. Bersama Tuhan kita wujud. Beginilah proses pembuatan botol kaca. Butuh tahapan yang banyak, proses yang rumit, dan energi panas yang sangat tinggi. Bahan utama seperti pasir silika atau pasir kaca, kapur, soda as, dan biji kaca dipanaskan secara bertahap. Suhu 275 derajat Celcius ditingkatkan secara perlahan hingga mencapai suhu 1700 derajat. Proses ini butuh akurasi yang cermat dan sumber panas yang konstan. Konsumsi energi panas dari tungku bila dikonversi bagi pemakaian energi listrik rumahan setara dengan 1000 rumah per hari. Sungguh energi yang sangat besar. Botol kaca memang diciptakan untuk pemakaian yang lama. Kekuatannya pada perubahan cuaca. Permukaan yang rapat tak berpori membuatnya menjadi bahan paling tahan dan aman. Kaca digunakan selama berabad-abad lamanya dengan penggunaan berulang yang higienis. Berbagai merek ternama di dunia seperti The Body Shop dan Coca-Cola menggunakan botol kaca pakai ulang pada produk mereka. Ini dilakukan tidak semata-mata karena bahan kaca adalah materi teraman bagi wadah makanan dan kosmetika, tetapi juga karena kepedulian mereka pada lingkungan. Coca-Cola bahkan akan berhenti memproduksi kemasan dan bertahan dengan semua wadah daur ulang dan pakai ulang pada 2030. The Body Shop sejak tahun 2015 telah mengkampanyekan pengembalian botol di outlet-outlet mereka. 5 botol kosong bisa ditukar voucher belanja senilai 5 euro. Dunia kini semakin peduli pada pembangunan berkelanjutan. Banyak kebiasaan diubah demi berlangsungnya bumi yang ramah bagi anak cucu di masa depan. Penggunaan botol kaca baru secara terus-menerus disadari akan berdampak buruk bagi lingkungan. Sampah kaca butuh waktu sangat lama, jutaan tahun, agar bisa terurai secara alami. Sementara energi untuk menghasilkan panas yang tinggi dari pabrik botol kaca bisa digunakan untuk kegunaan yang lebih bermanfaat bagi orang banyak. Selain itu, penambangan pasir kaca dan kapur secara terus-menerus juga berbahaya bagi lingkungan. Blesti adalah produk PT Cakap yang murni dari alam. Mengikuti filosofi hijau yang diembannya, PT Cakap berkomitmen akan ikut serta dalam upaya membangun dunia yang makin hijau. Bersama banyak brand ternama di dunia, Blesti mengajak semua member di seluruh Indonesia untuk ambil bagian dalam upaya ini. Di PT Cakap, kami menamakan BBM Bumi. Dalam program ini, kami akan memberikan apresiasi 1 produk free Blast Night bagi member yang mengembalikan botol kaca Blesti sebanyak 6 buah.
Botol dikembalikan ke bisi terdekat. Ya, kawan global, pada hari ini kita juga masih berbicara tentang apa hal-hal yang membuat kita bahagia. Yang membuat kita bahagia adalah bisnis, semua lancar. Bisnis apapun, entah bisnis keripik, bisnis bakso, bisnis swalayan, bisnis perbankan, keuangan, dan lain sebagainya. Bisnis obat-obatan atau bisnis herbal, dan lain sebagainya. Nah, ini masih bersama Bapak Edi Taniara, Managing Director PT Cakap Jakarta, yang saat ini sedang melali itu artinya bersilaturahmi atau jalan-jalan ke Bali, mampir ke radio, luar biasa. Ya Pak, ini memang kerjanya Bapak ini jalan-jalan tapi dapat duit, bisnis dapat ini ya Pak, ya. Sambilan ya. Ya, jalan-jalan. Ya, kerjanya jalan-jalan, ini enjoy sekali Pak. Pantesan Bapak ini awet muda ya Pak. Dan kemudian kayaknya sehat terus kelihatannya, cerah nih. Ya gimana Pak supaya kita ini semua lini bisnis bisa fight. Nah. Ya, jadi yang saya ajak bicara ini buat kawan-kawan para pengusaha, bukan saja di bisnis Blesti, pengusaha-pengusaha di bisnis lainnya juga sebenarnya mengalami hal yang sama. Jadi konsepnya adalah saya mengharapkan kawan-kawan yang mendengarkan berita ini, siaran ini, mari kita pastikan fondasi pikiran kita benar. Tadi misalnya, pastikan bahwa kita enjoy. Kalau kita enjoy, maka kita ada imunitas yang tertinggi yang kita dapatkan. Kedua, misalnya, mari kita anggap corona ini lawan yang setimpal, seimbang. Kita pukul ke kiri, dia ngeles ke kanan, kita hajar ke kanan, dia lari ke kiri, sehingga kita lama-lama terpikir teknik apa yang kita butuhkan, gitu Pak. Nah, kalau kita anggap ini seimbang, maka kita akan keluar ide-ide baru. Kemudian jangan anggap remeh corona ini, karena dia bisa menghantar kita pada kematian. Tapi jangan juga paranoid dengan ini. Itu tadi yang kita sesi sebelumnya bahas. Nah, kemudian menurut saya kita akan kita akan masuk tahap berikutnya. Apalagi yang kita perlukan, teman-teman, para pengusaha, para pebisnis, termasuk pebisnis Blesti di dalamnya. Satu, saya ingin memberi gambaran bahwa tidak ada resep yang sama untuk setiap orang. Yang kita bisa berikan adalah satu yang standar secara umum. Karena bisnis Anda sendiri unik. Bisnis Anda unik. Ya, tidak ada satu resep yang sama untuk semua bisnis. Teori-teori ekonomi tidak ada yang sama, dipakai sama untuk semua jenis perusahaan. Karena setiap perusahaan punya karakter bisnis berbeda-beda. Ya, tetapi kita bisa ambil satu teori atau satu pegangan, satu ilmu yang standar dipakai, dan Anda harus kembangkan masing-masing. Gitu yang saya ingin Anda terima. Tahap awal ini adalah, teman-teman, satu bisnis ini gitu. Apakah ini bisa efektif bagi Anda sebagai standar? Ya. Setelah itu Anda harus belajar kembangkan sesuai dengan kondisi di era corona ini. Karena ini adalah lawan yang setimpal. Ya. Nah, satu, teman-teman, kalau kita sudah tahu bahwa fondasinya begini, bahwa bisnis ini harus anggap corona musuh yang setimpal, sehingga mengeluarkan sisi terbaik kita kalau ketemu musuh yang seimbang. Kita akan memeraskan diri, melatih, mengekspresikan kemampuan terbaik kita, sehingga keluar jurus-jurus baru, terus berkembang. Kemudian jangan lupa bahwa dalam bisnis Anda perlu istilah enough. Enough ya. Cukup. Pada titik mana Anda cukup? Gitu. Ada yang nggak cukup. Banyak Pak. Bahkan kadang-kadang orang yang sudah menurut kita berlebihan uangnya, tapi kadang-kadang mereka merasa mereka masih kekurangan dan mereka masih tidak cukup juga. Nah, jadi kalau orang yang bisa mengerti cukup, kalau gitu saya cukupnya di batas ini, saya cukupnya di batas ini, Anda akan menjalankan bisnis dengan enjoy.
gitu ya. Misalnya contoh nih teman-teman Anda yang bergerak di bidang bisnis bakso, ya. Di era sebelum corona, Anda satu hari ada 150 mangkok bakso, gitu kan? Tapi Anda mesti melihat dalam era corona ini sekarang bakso Anda sekarang cukup itu adalah di angka berapa? Di angka 75 mangkok. Ya sudah, konsentrasikan bagaimana fokus 75-nya saja. Cukup, batas cukupnya di 75 di masa era ini. Sehingga Anda akan memacu diri Anda mengeluarkan bagaimana supaya ada 75 mangkok bakso yang keluar dari Anda. Gitu. Jangan Anda pasangkan juga bagaimana harus 150. Gitu. Anda mesti mengerti batasnya. Tapi ada beberapa bisnis yang justru malah di era seperti ini malah justru meningkat bisnisnya juga ada. Misalnya pengusaha bakso juga kasus yang sama. Tapi kebetulan tadi yang saya bicara yang 150 turun jadi 75, ada satu pengusaha bakso yang kebetulan lokasinya di satu komplek yang dimana semua warganya adalah pekerja, pasangan suami istri, sehingga mereka tidak masak di rumah. Nah, ini kesempatan Anda yang seharinya 150 mangkok menjadi 250 mangkok. Gitu sih, dengan cara Anda mengeluarkan bisnis pengantaran ekstra, ya, boleh topping rasa apa dan sebagainya, kreasi-kreasi terbaru, sehingga di era pandemi ini bukan 150 mangkok tapi 250 mangkok. Dan sasarannya jelas, ini orang-orang kelompok pekerja yang nggak sempat masak. Nah, jadi saran saya kepada pengusaha bakso aja udah ada dua nih Pak. Berbeda, satu turunkan cukupnya, nilai cukup, tapi satu lagi naikkan nilai cukupnya. Gitu. Ada satu yang turunkan nilai cukupnya, satu naikkan nilai cukupnya, sama-sama pengusaha bakso. Jadi Anda mesti belajar bijak untuk menentukan nilai cukup Anda. Itu satu. Ya, bagi Blesti di bisnis saya, nilai cukup berarti kami nambah omset saat ini. Ya, kami akan menambah kurang lebih 2 kali lipat setengah dari omset yang sekarang. Itu cukup bagi kami di era sekarang. Kami nggak mau nambah 10 kali lipat, kami nggak mau tambah 100 kali lipat. Cukup 2 kali setengah saja. Itu cukup bagi Blesti. Ada mungkin kawan-kawan yang bisnisnya plus tadi ya, situasi kondisionalnya adalah kami cukup adalah hanya 75% dari sebelumnya. Ada yang 50%. Ada juga bisnis teman saya yang di bisnis vitamin, mereka di batas 10 kali lipat dari sekarang. Ya, teman saya yang di bisnis apartemen, mereka bilang cukup hanya 25% dari omset dari normal. Itu cukup bagi mereka di era sekarang. Jadi beda-beda nilai cukup, tapi yang penting Anda mesti tahu batas mana nilai cukup Anda. Kalau Anda tahu batas cukupnya, berarti Anda bisa implementasi hal-hal baru. Tapi kalau batas cukupnya aja nggak jelas, jadi Anda mau implementasi siapapun, ada profesor dari A sampai profesor Z, kasih saran kepada Anda tetap akan bingung untuk mengeksekusinya. Karena Anda belum tahu batas cukupnya. Iya, ini batas cukupnya. Batas cukup. Batas cukup. Jadi kalau bahasa Balinya apa ya, Sika? Cukup. Cukup bahasa Balinya apa? Cukup ya cakap. Cakap. Cukup cakap, cekap. Nah, cukup cakap, cekap. Cekap orang Jawa bilang cekap. Sampun cekap. Cekap semanten. Semanten. Ya. Cukup cakap, cekap. Ya. Iya. Jadi apakah pertemuan ini dicukupkan? Belum, Pak. Belum ya. Oh iya. Karena ini ya. ada sesuatu yang belum puas dari kawan-kawan ini ya. Ya boleh, silakan. Jadi ini saya perlu bacakan mereka-mereka yang sudah ternyata sudah mendengarkan, menonton juga, dan perlu kita baca apa yang mereka omongkan di dunia maya sana. Jadi kita ini harus melihat dua sisi sekarang. Oke. Dunia nyata dan dunia mayo-mayo. Maya. Oh. Kalau bahasa Balinya mayo-mayo. Oh iya. Mayo-mayo. Tapi di dunia maya-maya itu bukan berarti nggak ada siapa-siapa. Ada wujudnya. Tapi wujudnya di masing-masing di muka HP-nya masing-masing. Iya.
Ya, jadi setuju Pak. Kita perlu objektif dan juga melihat positifnya di setiap tantangan ada peluang. Ini pendapat Tio W. Prasetyo Hadi Usodo. Bapak kenal? Tidak ya. Tidak kenal. Kemudian ada Edi Susanto yang nitip nomor HP di sini. Mantap lah. Jadi stokis Batam. Ada Ibu Sri Agustini nitip nomor WA di sini Pak. Nah, jadi di halaman komen nitip nomor WA. Ya, saya kenal tuh Pak Edi Susanto dari Batam. Kenal ya. Iya. Sri Agustini mengatakan bahwa minum teh hangat Blesti untuk proteksi imun tubuh sekeluarga selain sama prokes. Hubungi distributor Blesti di kota-kota seluruh Indonesia. Wih, jadi ini Bu Sri Agustini ini memiliki distributor seluruh Indonesia. Itu semangat sekali, luar biasa Ibu Bapak kenal ya? Kenal. Semangat sekali Ibu Agustini. Iya, jadi kita ini memang memblestikan Indonesia ya Pak ya. Iya. Nah, jadi cita-cita kami juga memblestikan Bali Pak. Itu dari Pak Dewo Bangli. Awalnya punya cita-cita seperti itu. Dan kemudian akhirnya dari Bali untuk Indonesia Pak. Nah, dari Bali untuk Indonesia. Slogan yang bagus Pak, dari Bali untuk Indonesia. Ya, kemudian ada Dewa Yodian mantep. Sekarang kata mantap itu benar-benar terucap dalam satu hari ini ratusan ribu kali Pak di dunia maya Pak. Syukurlah. Saya tidak pernah meneliti, tapi setiap saya buka, saya udah pemikiran gini. Satu kali saya buka, tidak ketemu kata mantap, berarti lain dunia ini. Ternyata masih ada. Oke, ini banyak sekali yang menaruh tanda jejak di Blesti Pak. Satu persatu kami bacakan, tidak sempat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan bisnis yang orang sekarang selalu berpikir bahwa sekarang orang lagi pada susah cari duit, maka peluang itu tipis, turunlah omset dan sebagainya. Nah, Bapak sendiri cara berpikirnya seperti apa Pak? Oke, kita tinggal sedikit di penghujung waktu ya. Saya pikir mungkin kita nanti ada bagian keduanya ya. Kita sudah nanti di lain bagian kedua ya, pasti ada. Di lain kesempatan. Bapak bisa di Jakarta lakukan siaran bisa di dengan Jakarta kita. nanti. Ya. Nah teman-teman, jadi begini. Saya tadi mencoba menata susunan pemikiran yang benar untuk menghadapi pandemi. Dari mulai cara berpikir menghadapi musuh yang seimbang. Terus saya mulai tata satu persatu. Saya mulai bicara soal cukup. Gitu ya, supaya untuk menata, supaya pada saat kita mau bikin ini satu strategi apapun, Anda bisa dapatkan. Gitu, jadi sayang, baru satu tombol nih saya berikan tadi. Tombol cukup. Ya, masih ada tombol-tombol yang lain saya belum kasih nih. Tombol kayanya kapan? Iya, setelah tombol ini dikasih, baru mari kita implementasi jurus ini. Kita implementasi jurus itu. Jadi sayang kawan-kawan, waktunya karena tidak cukup, tapi saya berjanji nanti saya akan bikin lagi bagian keduanya. Saya kasihkan tombol-tombol lagi, supaya nanti begitu dikeluarkan satu jurus, Anda bisa adapt dengan baik. Dengan baik Pak. Masih ada waktu Pak, jadi zaman sekarang ini, waktu di Indonesia ini bisa dimolor-molorkan dikit. Saya karet-karetin dikit Pak ya. Baik. Karena ini penting demi nusa dan bangsa. Demi juga masa depan negeri ini, khususnya Bali. Yang secara konon ya, saya belum begitu masih sekian persen berpikir benar tidaknya. Konon katanya Bali ini paling terpuruk dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu masih katanya Pak. Tapi kalau analisa Bapak sendiri dari kalimat-kalimat seperti itu, apakah Bapak menganalisa lain? Kalau secara logika Bali pasti terpuruk lebih parah daripada provinsi lain. Karena Bali menggantungkan APBD-nya dari pariwisata. Sementara virus ini menyerang sektor pariwisata yang paling besar, setelah itu sektor industri. Gitu kan. Tapi yang paling diserang paling tinggi adalah sektor pariwisata. Jadi karena Bali APBD-nya terbesar dari pariwisata, Bali lah yang akan terdampak paling besar. Nah, kenapa saya justru di Bali terdampak ini, saya datang ke Bali untuk mengajak kawan-kawan Bali, ayo kita lebih optimis lagi. Gunakan pemikiran yang benar, pemikiran yang baik untuk kita menghadapi virus ini. Gitu, mari kita gunakan cara berpikir yang benar. Lupakan ngeluh-ngeluh virusnya begini, begitu. Tidak akan ada jalan keluar bagi kita. Mari kita start dengan cara naikkan imunitas kita. Nah, sekarang pertanyaannya Pak,
saya karetin dikit Pak ya. Boleh. Kalau saya milih Blesti gimana Pak? Berpeluang nggak? Saya berharap banget Pak, karena ini salah satu peluang yang sangat menarik. Seperti saya bilang tadi, kita sedang mencukupkan kita 2,5 kali lipat dari sekarang. Cukup kita 2 kali lipat. Jadi secara grafis garis besarnya Pak, Bapak perlu menaikkan 2 kali lipat setengah dari sekarang. Oh, gitu. Di bisnis Bapak sendiri, karena perusahaan sedang menaikkan 2 kali setengah kapasitasnya di era situasi ini. Come on, teman-teman yang belum justru menaikkan omset ya Pak ya? Menaikkan omset di era pandemi. Iya, luar biasa. Cukup kita 2,5 kali lipat lagi dari sekarang. Iya. Jadi teman-teman yang di Bali, ayo, ini sedang kesempatan yang terbaik Anda menjalankan bisnis ini. Anda sehat, Anda imunitas tinggi, keluarga Anda terlindungi. Kalau bayangkan, saya mengajak Anda berimajinasi Pak Bram. Iya. Kalau semua Bali minum Blesti, imunitas mereka naik, tingkat yang terpapar corona zero, apa nggak bebas orang datang ke Bali? Iya, enak. Coba, iya, enak. Bali langsung tiba-tiba terbuka. Kenapa tidak ada yang kena corona di Bali? Alangkah luar biasanya, Bali bisa pulih dengan cepat. Bayangkan jika semua orang di Bali minum, imunitasnya naik, maka semua yang terkena, tidak ada lagi list rumah sakit kosong nih, tidak ada yang terkena corona. Nganggur dokter. Nah, sudah cekal-cekalnya sudah dilepas, tali-tali tekanannya. Artinya tekanan dokter untuk bekerja lewat waktu bisa berkurang ya. Rumah sakit juga lebih lega. Sekian persen terisinya nggak terlalu banyak. Pemda juga tidak terlalu tertekan juga harus membuat aturan yang menyulitkan masyarakat. Oke. Semua happy, masyarakat juga happy. Bali bisa menjadikan motivasi bagi seluruh Indonesia. Kami berhasil loh menurunkan tingkat yang kena dengan signifikan. Kalian Indonesia bagaimana? Itu namanya dari Bali untuk Indonesia. Oke. Well, silakan. Dari Bali untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Mari kita bikin hal yang baik. Ya Pak, closing statementnya Pak. Saya kira closing statement Bapak pilih yang mana terserah. Saya tidak menentukan dari mana mulainya, dari mana berakhirnya. Ya, baik. Silakan. Teman-teman sekalian, para pendengar Global FM di seluruh Bali dan Indonesia dan dunia, teman-teman, saya ingin merangkumkan saja sebagai closing statement saya bahwa satu, virus ini jangan Anda anggap enteng karena dia bisa membawa kematian. COVID bisa membunuhmu. COVID bisa membawa kematian. Jangan anggap enteng. Tapi Anda juga tidak boleh terlalu paranoid dengan virus ini. Anda mesti hadapi dia dengan lawan seolah-olah dia lawan yang sejajar, lawan yang sama kuat dengan Anda, sehingga memacu Anda untuk berpikir, bereaksi, bersikap, berolahraga dengan lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Kalau Anda ingin bersikap lebih baik begini, pastikan jangan terlalu banyak mengeluh dengan ini, karena itu menimbulkan efek energi negatif. Anda tidak usah lagi mulai sekarang mengeluh kenapa COVID, kenapa begini, kenapa begitu, COVID jelek, COVID merugikan, COVID konspirasi. Lupakan itu. Yang Anda pikir bagaimana Anda naikkan imunitas Anda dan keluarga Anda dengan pertahankan rasa joy dalam diri Anda. Kedua, pakai cara meningkatkan imunitas dengan cara yang paling asik sedunia. Cara yang paling asik sendiri sedunia dengan cara minum Blesti. Sudah, itu cara paling asik. Imunitasnya naik. Ketiga, kawan-kawan, setelah kita lakukan gini, bagaimana kalau kita bikin sesuatu bagaimana dari Bali untuk Indonesia? Bali daerah yang sangat terdampak besar karena kasus COVID ini. Paling terpukul Bali. Tetapi teman-teman, bagaimana kita bikin Bali penduduknya imunitasnya naik dengan minum yang paling asik ini, Blesti. Sehingga imunitas mereka naik, tingkat corona di Bali turun paling rendah di seluruh Indonesia, sehingga Bali menjadi mercusuar Indonesia. Amin. Kami di Bali dahsyat. Kami bisa berhasil menurunkan tingkat yang terpapar corona. Hanya dengan cara sederhana. Hanya dengan cara yang sederhana. Kenapa nggak kita Indonesia? Ayo, kami dari Bali kasih semangat untuk Indonesia. Ayo kita Indonesia, kita bangun, kita buktikan. Oke, luar biasa. Ya, dari Pak. Bali untuk Indonesia, mari kita bikin jadi lebih baik.
Bagaimana kalau kita mengimajinasikan wajahmu kulihat bulan? Mari kita lihat. Saya menikmati lagi. Iya, luar biasa. Tentu kalau kita bernyanyi, bersenandung kayak gini, imunitas naik nggak, Pak? Naik. Anda senang, karena senangnya dalam hati Anda, joy. Kalau sukacita, pasti naik. Oke, sampai jumpa Pak. Sukses untuk karir dan bisnis Bapak semuanya, dan juga teamworknya di Jakarta. Terima kasih. Sampai ketemu lagi kawan-kawan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut keringan. Sadarkah Tuhan kau tatap insan yang haus akan belayan. Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah daku mencari nangan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau, kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan bersembunyi di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut keringan. Sadarkah Tuhan kau ditatap insan yang haus akan belayan. Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah daku mencari nangan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau, kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan bersembunyi di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Jangan biarkan ku